Bekti mohon izin kepada Bu Wamen dan saya tentu juga mengucapkan terima kasih luar biasa pada Bu Wamen dengan semangatnya tadi, dan ini juga tentu akan saya sampaikan kepada 350 penari yang sudah latihan sejak 2 bulan ini, Bu. Terima kasih. Dan Bu Silvi, mohon izin Pak Amin dan teman-teman penyanyi yang sudah hadir di sini, teman-teman media semuanya, teman-teman KOL, terima kasih juga. Tadi apa pertanyaannya? Lupa. Ya, 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 ya. Saya lebih fokus kepada, masih senang banget tadi dengan Bu Wamen tadi. Ya, mengenai konsep pagelaran Sabang Merauke, konsepnya adalah sebuah pagelaran kesenian, tradisi dan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dikemas dengan bentuk-bentuk kekinian dan dengan balutan busana-busana tradisi dengan musik-musik yang juga sangat indah yang dibuat oleh koreografer dengan musik director kita, dan nanti tentunya akan dimainkan oleh Jakarta Concert Orchestra dengan para penyanyi-penyanyi yang luar biasa, Mas Bekti. Tapi mengenai tema, ini adalah satu hal yang menarik bahwa kali ini kita mengangkat tema Hikayat Nusantara, Mas Bekti. Tema Hikayat Nusantara ini sebetulnya masih menjadi rangkaian dengan pahlawan Nusantara di tahun lalu. Di mana pada tahun lalu ada seorang gadis Gen Z yang mewakili Gen Z, generasi muda kita, yang diajak menjalani sebuah petualangan mengenal pahlawan Nusantara pada tahun lalu oleh duo Punokawan, itu Petruk dan Bagong. Dan pada akhir dari cerita pagelaran Sabang Merauke pahlawan Nusantara tahun lalu, Petruk dan Bagong pada saat itu berkata bahwa di tangan generasi muda yang mencintai tradisi dan kebudayaannya, maka Indonesia akan baik-baik saja. Sekarang ayo kita lapor pada Semar. Nah, di pagelaran tahun ini di tema Hikayat Nusantara, Gen Z ini kemudian bersama Petruk dan Bagong menemui Semar. Dan pada saat menemui Semar, Semar kemudian berkata bahwa berhati-hatilah karena ada satu bahaya yang mengancam tradisi dan kebudayaan Nusantara. Lalu Petruk, Bagong dan Z ditemani oleh istri dari Semar kemudian diperintahkan untuk mengatasi bahaya tersebut. Dalam perjalanannya, 4 tokoh ini kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh yang selama ini kita kenal di cerita-cerita rakyat Nusantara. Di mana di Sumatera dia akan menemui tokoh Malin Kundang, kita semua tentu tahu cerita Malin Kundang. Lalu kemudian di Pulau Jawa dia menemui tokoh Si Tumang dari cerita Sang Kuryang. Lalu kemudian di daerah Jogja dia ketemu dengan tokoh Mahadewi, dan di Bali dia ketemu dengan tokoh Calon Arab. Nah, 4 tokoh ini kemudian akan membantu Petruk, Bagong, Z dan Dewi Kanastren tadi menghadapi bahaya laten yang menurut Semar tadi adalah tokohnya itu Yuyu Kangkang. Kalau kita pernah dengar Yuyu Kangkang itu ceritanya dari cerita Ande-Ande Lumut dari Jawa Timur. Nah, cerita inilah yang kemudian menjadi balutan, jadi benang merah dari pagelaran seni, tradisi dan kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Begitu. Wow, ini ceritanya ini sangat menarik sekali ya. Berarti harus benar-benar disaksikan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita menuju ke Mas Alwin ini dulu ya sebagai music director. Ini ada banyak perpaduan genre dalam PSM 2025, dari musik tradisional, orkestra modern hingga penyanyi pop
Ini bagaimana nih proses pembuatan musik pagelaran Sabang Merauke 2025 kali ini, Mas? Oke, selamat siang semua teman-teman dari media KOL, Bapak Ibu, dan teman-teman desainer, teman-teman penyanyi. Terima kasih semua sudah berkumpul di sini. Jadi prosesnya dimulai dari brief dari sang sutradara yang menceritakan ceritanya secara detail dan bagaimana jalurnya, karakter-karakternya, daerah-daerahnya. Lalu dari situ dimulailah proses saya membuat aransemen ataupun komposisi baru berdasarkan apa yang dibutuhkan dari cerita tersebut. Kalau misalnya emosinya sedang harus misalnya ritmis atau kejar-kejaran gitu, berarti kita butuh sesuatu yang mungkin rampak yang seru, misalnya dari tradisional genderang atau kendang misalnya. Itu contoh kecil saja ya. Tapi setelah itu musisi tradisional atau alat musik tradisional menjadi sebuah identitas, digabungkan dengan kedalaman dari dinamika sebuah orkestra yang akhirnya lalu digabungkan lagi dengan kata-kata lirik yang dinyanyikan secara emosional dari para penyanyi. Nah, itulah yang akhirnya menjadi sebuah musik keseluruhan yang kami ingin supaya musik itu tidak hanya untuk mengiringi tetapi menjadi penggerak dari cerita, dan semoga bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih mencintai budaya Indonesia dan musik gitu. Wow, tuh nggak sabar ya banget pengen lihat ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, ini Mas, kita menuju ke Mas Afif nih, selaku konduktor kita nih, dengan beragamnya lagu daerah nih Mas Afif. Bagaimana nih Mas Pak Afif ini menerjemahkan aransemen yang sangat kaya ke dalam bahasa orkestra yang efektif dan menyentuh penonton? Selamat siang semuanya. Kalau kita melihat produksi Hikayat Nusantara ini, mungkin kita bisa sedikit melihat, kalau dari sisi saya, seperti melihat sebuah opera, atau mungkin kalau lebih modern itu musikal, dan dimana opera itu merupakan satu mahakarya yang pernah dibuat oleh dan masih dibuat oleh manusia, karena di situ mencantumkan atau terlibat banyak unsur, tidak hanya musik tapi juga drama, sastra, juga sampai kostum dan segala macam. Dan saya rasa ini produksi ini tuh kurang lebih menggambarkan juga musikal tapi Indonesia gitu. Nah, orkestra di sini berfungsi sebagai, dalam opera itu kan selalu ada adegan, scene, atau segala macam. Nah, ini si orkestra ini yang menyatukan semuanya gitu. Seperti Erwin bilang bahwa ada unsur musik tradisional itu menjadi identitas dari setiap daerah yang ditampilkan di sini gitu. Dan saya bersama Erwin dalam beberapa hari ini dalam proses latihan banyak berdiskusi bagaimana si identitas itu bisa terdengar dan bisa sampai pesannya ke penonton. Jadi bunyi-bunyi misalnya dari Sumatera Utara, bunyi dari Jawa Barat, melalui musik orkestra juga bisa dapat gitu. Jadi ini mungkin kombinasi antara orkestra dan musik tradisional, tapi kita tidak saling mengalahkan, tapi kita malah saling mendukung gitu, dan memberikan kekuatan yang menjadi nanti ini produksi ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Wow, tepuk tangan lagi. Amin. Kita benar-benar gak sabar ini ya. Baik, untuk Mas Dudung Basuki nih, sebagai penata musik tradisional, mungkin pada pagelaran Sabang Merauke tahun ini ada berapa alat musik tradisional yang akan ditampilkan? Mungkin boleh ceritain ya, eksplorasi apa aja yang dilalui untuk memilih instrumen tradisional yang paling tepat ini untuk dibawa ke panggung PSM 2025 ini, Mas. Ya, selamat sore sahabat media. Jadi untuk kesempatan pagelaran Sabang Merauke 2025 di
musik tradisi menggunakan 50 jenis alat musik, hampir lebih. Jadi mohon izin Bu Wamen, ini sampai 10 tahun ke depan nggak selesai untuk menampilkan semua alat musik di Indonesia. Jadi alurnya setelah kami mendapat skenario naskah oleh Pak Sutradara sudah disampaikan Mas Erwin, kami meeting bertiga. Oh ini Aceh seperti ini, Sumatera seperti ini, Sumatera Barat, dan selanjutnya di Aceh ada Rafai, di Sumatera Utara ada Taganing. Taganing pun Sumatera Utara itu dibagi dua, ada suku Nias, itu pun berbeda dengan Batak. Kami juga tidak bergerak sendiri, ada teman kami juga menanya narasumber, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan Bu Wamen. Jadi, nah kalau ditanya, ini paling sering nih Mas. Nah, apa itu? Mas, itu lagu yang paling sulit apa? Yang paling sulit lagunya beliau. Ini paling sulit ya. Jadi untuk info teman-teman media, di lagu Mahadewi itu 6/8. Saya agak teknis, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya ngerti. 6/8, sedangkan pada lagu Mahadewi ini di plotting sutradara Mas itu Jawa. Oh baik, saya baiknya baik dulu pokoknya. Rakyatan nanti merenung tuh hampir 3 hari, 4 hari, sampai seminggu saya kerjain, yang lainnya dulu Bu, Mahadewi itu belakangan. Wah ini piye. Karena di Jawa itu tidak ada birama 3/4, 6/8, tidak ada. Jadi setelah kami merenung dengan teman-teman, oke, kita buat 6/8, genderan 6/8. Saya sudah permisi dengan leluhur Jawa, izin. Jadi artinya kesimpulannya ternyata tradisi itu kalau mau langgeng harus menyesuaikan zaman Ibu. Jadi saya rasa saya tidak kaidah tradisinya tidak saya tinggalkan, tapi kami menyesuaikan di 6/8 tadi. Dan shuffle ya, waduh edan deng itu gimana itu di genderang loh itu, dan berbab dan lain sebagainya. Jadi untuk lagu yang lainnya di Bali itu sudah saya rekam hampir sampai jam 3 pagi, terus di atas lagi ke Kalimantan, terus lanjut ke Sulawesi. Itu kami melibatkan hampir ya 50 musisi tradisi. Sementara itu dulu Mas. Wow, keren banget ya. Ini sih Mas Medi sini ya, bikin idenya luar biasa, jadi kerepotan tuh Mas. Apa ya? Oh iya bener nggak? Mas Medi, Mas Mehmet, Mas Rusmedi ya kan? Itu panggilan sayangku. Kita lanjut ke kamu mana? Ke Yura apa Fadli dulu? Mau yang mana? Bapak Ibu, mau yang mana? Oh, sweet, dia benar. Nah, siapa yang menang? Saya. Oh baik. baik. Mas Fadli, ini Anda dikenal sebagai vokalis band rock populer. Bisa diceritakan bagaimana ini proses Anda menyesuaikan yang biasanya perform di konsep pop rock gitu ya, sekarang perform di pagelaran budaya yang diiringi orkestra, paduan suara dan musik tradisional seperti itu. Seperti apa ini? Baik. Selamat siang semuanya. Ya, Ini agak duduk dikit. Biasanya nyanyi, sekarang bicara ya. Pakai nada ya. Ya kita memang mempersiapkan diri dengan salah satunya dari Mas Elwin memberikan aransemen dan komposisi campuran dengan tradisional dan opera digabungkan dengan warna musik padi. Jadi
sangat-sangat menarik ya, bisa menggabungkan 3 unsur tradisional, klasik dan pop rock modern. Mudah-mudahan ini jadi satu. Buat kami ini sudah jadi satu sejarah dalam karir kami sebagai musisi, dan saya kembali lagi jadi anak kecil lagi yang penasaran banget sama di Indonesian Broadway kayak Nusantara. Wow, baik Mas. Oke baik, itu sementara pertanyaan pertama masih ada 50 pertanyaan buat Mas Ana. Baik, ini berikutnya kita ke Yura Yunita. Nah, apa nih insight pribadi yang Yura rasakan selama terlibat di proyek budaya sebesar ini, khususnya ini dalam konteks melestarikan seni Indonesia? Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat siang. Ini tuh supaya siang ini tuh kita kerasa semakin Broadway musicalnya tuh kerasa gitu ya. Jadi siangnya tuh bukan cuma siang, bukan itu, tapi coba lebih panjang lagi semuanya ya. Semuanya ada di sini coba. Dibagi nggak suaranya? Gitu ya semua ya. Oke, aku Bu, ini dibagi nggak suaranya? Do, re, ya, mi, bisa, fa. bisa. Ya, Ini sudah mandiri ini do bagi ya, vokal ya. do, selamat siang, re, siang, mi. Oh, sol do ya, ya, silakan. Gitu ya, siang, gitu ya. Saya penyanyi ya, aku bahagia. Hidup sejahtera. Oh. Ini kita tes ya, Coba kita supaya tes ya. kita semua yang ada di ruangan itu kerasa aja Broadway biar semangat. musicalnya. Betul. Coba ya. Selamat siang. Lebih panjang. Lebih panjang. Selamat siang. Bisa. Coba. Ya, coba ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Siap. Keren. Iwan Gunawan, selamat siang. Igun. Gimana? Selamat siang. Selamat siang. Bapak coba, Pak, jangan ketawa. Selamat siang. Makin pendek. Buat tepuk tangan dulu untuk semangat teman-teman di siang hari ini. Kalau ditanya gimana sih perasaannya bisa terlibat lagi di acara pagelaran Sabang Merauke ini ya, yang namanya pagelaran Sabang Merauke itu tahun kemarin aja udah spektakuler. Tahun ini aku rasa energinya jauh lebih besar lagi, lebih kolosal lagi. Aduh, benar-benar super excited untuk terlibat lagi di acara pagelaran Sabang Merauke. Apalagi memang aku sebagai seniman yang juga ingin terus melestarikan budaya, bukan hanya menyanyikan lagu daerah seperti lagu Bandung yang aku ciptakan di albumku, tapi dengan adanya pagelaran Sabang Merauke, kita semua seniman yang ada di Indonesia rasanya jadi punya ruang yang lebih besar, disupport dengan luar biasa dari Iforte, ruang yang luar biasa untuk kita bisa bereksplorasi, lebih berekspresi lagi akan kecintaan kita terhadap Indonesia. Dan aku rasa pagelaran Sabang Merauke ini bukan hanya sekedar pertunjukan musik, tapi menurut saya PSM ini adalah bagian dari perjuangan budaya untuk kita bisa terus membangkitkan kecintaan kita akan Indonesia. Jadi bukan cuma pertunjukan musik, tapi ini bagian dari gerakan kita untuk melestarikan budaya Indonesia. Itu sih yang menurut aku harus terus ditemukan gitu. Terus yang aku suka juga dari cerita-cerita yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mehmet. Jadi pertunjukan nanti itu kita akan menceritakan cerita-cerita rakyat yang aku senangnya tuh kita kemas dengan yes, Gen Z people. Jadi kayak ngerasa ceritanya jadi lebih relate, jadi lebih dekat gitu dengan kita Gen Z. Kita kan Gen Z semua nggak sih di sini? Ya kan? Jadi rasanya lebih dekat, ceritanya jadi lebih masuk.
aku juga berharap dengan kemasan cerita ini kita semua sebagai anak muda Indonesia juga jadi semakin cinta dengan akar budaya kita. Dan aku rasa kita semua seniman yang terlibat di sini merasa punya tanggung jawab yang besar, karena aku merasa bahwa seni musik ini menjadi kekuatan yang sangat besar untuk bisa membangkitkan kecintaan kita terhadap budaya Indonesia. Yeay! Keren banget insight-nya ya, terima kasih. Nah, Mas Mehmet balik lagi ya. Ini bagaimana sih proses eksplorasi lagu yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan cerita hikayat Nusantara itu sendiri? Iya, sebelumnya aku sampaikan Mas Indra Bekti, mungkin beberapa di antara kita sudah pernah mendengar bahwa kami mengkonsep tema tahun ini itu sejak 2 hari sejak berakhirnya pagelaran Sabang Merauke dengan tema Pahlawan Nusantara. Ini menunjukkan betapa seriusnya Bu Sylvie dan Pak Aming dalam membuat sebuah karya yang mengusung kesenian dan budaya Indonesia. Jadi setahun lamanya kami menggodok konsep ini bersama gitu, dengan baik dengan Bu Sylvie setiap harinya dan Pak Aming, juga dengan teman-teman musisi dan teman-teman koreografer gitu. Dan proses di mana kami memilih lagu itu selalu memang menjadi satu proses interaksi yang intens di antara kami. Ada momen pilihan lagunya jatuh ke lagu A, lalu kemudian ada masukan dari ibu, dari koreografer, kemudian sehingga terjadilah lagu yang seperti yang sekarang. Tapi hal yang penting yang ingin saya katakan Mas Indra Bekti adalah selain itu bahwa kita berada di suasana latihan yang selalu seru dengan musik dari musik director yang juga sangat dinamis, dengan kerja bersama teman-teman koreografer di mana kami punya 12 orang koreografer untuk 350 penari, dan setiap hari saya selalu teleponan dengan beliau. Setiap selesai latihan selalu berkembang dan kami selalu berdiskusi, dan kemudian menjadi hal yang berikutnya baru lagi. Inilah yang menurut saya ada spirit gotong royong yang semua pihak di sini terlibat secara penuh untuk menghasilkan karya terbaik gitu. Dan mohon izin satu, karena masih mengenai dengan musik gitu ya. Siap. Saya tentu sangat berterima kasih pada Padi Reborn dalam hal ini yang menjadi salah satu band idola saya sejak masa muda dulu, dan tahun ini akhirnya Padi Reborn bisa kemudian berkolaborasi dengan Teh Yura di salah satu lagu yang juga sangat fenomenal, dan nanti dengan musiknya Ko Elwin dan Kang Afif dengan Mas Kidung, ini akan menjadi satu karya yang monumental. Wow. Kalau boleh saya spill sedikit, Bung, pada masa latihan itu kadang-kadang kita ada tanya jawab dengan penari-penari yang terlibat. Kalian suka scene mana? Kalian suka scene mana? Salah satu scene yang digemari, dan ini saya yakin nanti orang pada nangis kalau nonton ini. Tuh coba. Haru sekali. Di lagu Mahadewi akan ada Teh Yura dan dengan puluhan penari yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong hadirin sekalian. Ini pastinya udah dengan apa ya, pikiran-pikiran, dan mungkin dapat wangsit kali. Dari mana tuh Mas dapatnya? Bisa nemu begini loh. Sebenarnya itu lebih pada karena terjadinya sinergitas yang luar biasa antara aku dengan koreografer, dengan tim yang ada di sini. Dan yang paling penting itu menurutku, kita sudah bekerja sejak tahun 2022 secara bersama-sama, baik saya dengan Bu Sylvie dan Pak Aming, juga dengan beberapa penyanyi dan tim koreografer gitu. Dan sebagian penari kita juga penari-penari yang sejak tahun 2022 sudah terlibat di pagelaran Sabang Merauke ini gitu. Jadi
kerja gotong royong, semangat kecintaan pada tradisi dan budaya Indonesia, inilah yang kemudian memudahkan pekerjaan yang sangat rumit ini. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong. Jadi nggak sabar ya mau nonton ya. Latihannya aja udah sebagus itu nanti ya. Sebentar lagi saya lihat, saya janji pasti pada nggak mau pulang deh. Nginep aja yuk, sini yuk. Baik, selanjutnya untuk Mas Elwin ya. Mas Elwin, ini mungkin apa aja sih tantangan-tantangan yang ditemui saat proses pembuatan musik pagelaran Sabang Merauke ini, Mas? Ya, jadi seperti yang tadi Mas Kidung bilang itu, exactly tantangan yang bentuk nyata ya, karena memang disiplin dari atau ilmu-ilmu dari musik budaya itu pun beragam. Lalu orkestra pun pasti ada orkestra yang klasik atau yang operatik atau yang romantik, dan juga ada simfoni rock, ada apa. Jadi memang walaupun kita sudah membuat divisi-divisi yang orkestra, yang seni tradisional itu pun sudah beragam. Lalu penyanyinya pun beragam. Setiap penyanyi memiliki karakter sendiri-sendiri. Jadi tantangannya adalah mempelajari karakter penyanyi, lalu juga bagaimana cara membuat lagu itu bisa enak buat penyanyinya, tapi juga bisa membuat karakter penyanyi itu berubah menjadi karakter yang diceritakan oleh Hikayat Nusantara ini gitu. Dan karena banyaknya elemen tersebut, misalnya di gamelan itu misalnya nada dasarnya harus bass gitu. Itu saya juga baru belajar misalnya. Karena gamelan asli harus bass, sedangkan Mahadewi itu kita punya ide untuk depannya gamelan saja gitu. Bagaimana caranya? Nah, terus banyak ngobrol, dan untungnya Bang Fadli ini baik sekali, yang tadinya nada dasarnya lain ya, bersedia untuk pindah nada dasar untuk misalnya untuk memfasilitasi bernyanyi bersama gamelan misalnya. Hal-hal seperti itu tuh banyak sekali, tapi dari situlah banyak belajar dan indah beragam. Dari situlah kita bagaimana ya caranya supaya ini menjadi rangkaian musik, bukan hanya lagu-lagu yang berbeda-beda. Makanya suatu hari pada waktu Mas Mehmet dan Bu Silvi hadir di studio saya, mereka cerita tentang ini ada itu gitu ya. Dan itu sangat menginspirasi. Tiba-tiba keluarlah ide untuk keluar melodi, sebuah melodi yang menjadi seperti melodi tema dari Hikayat Nusantara ini. Di mana nanti melodi tema itu akan keluar sedikit sampai pada akhirnya, di akhir nanti semoga semua orang sudah bisa bernyanyi bersama. Di mana melodi tema ini akhirnya kami namai sebagai Lantunan Satu Bangsa. Wow, keren. Lantunan Satu Bangsa. Nanti ada di sini? Hari ini latihannya pertama kali kita akan satukan, pertama kali ada. Wow, Anda beruntung sekali. Wah. Baik, kita menuju ke Mas Dunung Basuki lagi ya Mas ya. Ini dalam proses latihan, ini bagaimana nih Anda menjaga detail karakter musik tradisional agar tidak hilang meski dimainkan dalam skala produksi besar seperti ini Mas? Ya, prinsipnya kami tidak menghilangkan norma-norma tradisinya Mas. Jadi memang kalau di Sumatera lebih terbuka, lebih dulu dia dekat dengan musik barat yang ada lagu Melayu. Di musik Batak sangat dekat dengan diatonis. Kalau Jawa kan pentatonis. Jadi memang sebisa mungkin kita berbasic tradisi. Makanya saya sangat terima kasih untuk para penyanyi, khususnya Mas Fadli berkenan kita kerjasama di nada dasar. Itu sangat terima kasih saya. Ketika ini nanti main di C apes saya udah mari berkatakan. Jadi
kita nggak bisa berarti kesimpulannya untuk mencapai sesuatu keberhasilan kita perlu kerjasama, begitu. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Dunung. Selanjutnya untuk Mas Afif, mungkin ini bagaimana ya proses Mas Afif sendiri menggabungkan